Siap. Belum mulai belajar tadi. Hari ini angka baca kita sudah menurut agama tema masing-masing. Mulai. Sudah selesai. Sudah disalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk membangkitkan nilai umur, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri ya. Berdiri. Abdullah Azam hadir. Ahmad Yoga hadir. Alfian hadir. Alvin hadir. Faik Muhammad. Fizi hadir. Lewis hadir. Fauzan hadir. Raihan hadir. Rafael hadir. Rocky hadir. Satya hadir. Tarman hadir. Tristan hadir. Zahara hadir. Sulkian hadir. Baik. Jadi ada semua ini ya. Alhamdulillah. Baik, kita sebelum mulai materi, sekali lagi kita cek di lingkungan kita apakah sudah dalam keadaan bersih, apakah ada sampah, apakah diambil dan dibuang. Ada, oke. Silakan sekarang cek kerapihan kalian. Ya, diri semua. Bisa dimulai? Siap. Baik, kerapian dimulai. 1, 2, terima kasih. Silakan. Baik, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan di pagi hari ini. Adakah di antara kalian yang belum sarapan? Sudah. Belum ya. Yang belum itu kenapa? Tutup. Ya. Tutup ya. Oh, mungkin dia sedang istirahat ya, atau mungkin ada keperluan lain. Yang mudah-mudahan nanti bisa mereka buka kembali ya. Oke. Baik, apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Ya. Apa tujuan dari pembelajaran? Kita tahu ya bahwa namanya uang
seringkali sedikit dibanding dengan pencari kerja. Nah, oleh karena itu dengan kita mempelajari ini, kalian mempunyai modal dasar ilmu pengetahuan untuk nanti ketika ada masa-masa di mana saya ada peluang, saya ada waktu, saya ada modal. Nah, modal ini, ilmu ini bisa menjadi cikal dasar. Kamu bisa mengidentifikasi, kamu bisa menganalisa, sehingga nantinya bisa diterapkan. Ya, ini modal awal, ya, modal awal pengetahuan. Ya. Oke, sekarang sebelum mulai lagi kita biar semangat, kita SPP dulu. Silakan. Ada depan semua, tangan kiri pundak, pijat-pijat temanmu. Makan saja, makan saja. Teman-teman, bilang teman-temanmu. Teman-teman, hari ini kita punya materi baru. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Balik gantian. Teman-teman, hari ini materinya asik banget. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita. Baik, terima kasih. Saya akan lihatkan sumber materi terlebih dahulu secara sekilas. Nanti dari video-video nanti yang saya berikan, kalian observasi dengan sistem SWOT, dengan analisa-analisa. Ya. Nah, sebelum bagaimana caranya, kita lihat dulu videonya dulu ya. Yang pertama adalah video mengenai sembako ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembako Kembali di channel hampir di International. Apa rumah kabar hari ini teman-teman? Semoga bisa selalu dalam menjadi keadaan peluang sehat usaha ya, ya. dan semoga selalu dipermudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa ya teman-teman, di sini saya mau membahas dunia perdagangan ya, tepatnya di dunia perwarungan ya, usaha sembako ataupun toko kelontong seperti itu. Untuk teman-teman yang mau mulai buka usaha sembako ataupun misal masih punya rencana mau buka usaha sembako ataupun toko kelontong ya, dan masih bingung barang apa saja yang harus dipersiapkan untuk membuka usaha sembako itu. Nah, di sini saya mau sharing ya barang-barang yang harus dipersiapkan untuk buka usaha sembako ataupun toko kelontong ya, yang memang sangat dibutuhkan masyarakat setiap hari dan kita wajib sediakan di warung sembako kita ya. Nah, barang-barangnya apa saja? Yang pertama, pulsa. Nah, pulsa ini menjadi kebutuhan pokok ya, baik itu di kalangan anak-anak maupun kalangan orang dewasa. Karena sekarang banyak anak-anak yang udah pada punya handphone ya, otomatis mereka butuh pulsa, butuh data.
yang sungguh, terus juga ada ukuran 50, 40, dan 35. Nah, ini parfum juga ada beberapa macam aroma parfum, jadi konsumen bisa pilih aroma sesuai kebutuhan mereka. Jadi kita disediakan banyak parfum dan juga silika gel. Silika gel ini gunanya untuk mengurangi kelembapan agar pakaian yang habis kita packing tak terlalu lembab. Nah, baik, ini beberapa video yang nanti kalian bisa observasi ya, yang sudah saya share ke masing-masing ketua. Kemudian kita bahas mengenai apa itu peluang ya. Baik, peluang dan risiko usaha. Orang kalau sudah ada peluang, kemudian risiko dari peluang itu pasti ada. Risiko bisa hilang, ada kemungkinan, tapi biasanya risikonya kecil, betul. Peluang adalah kesempatan, ya. Peluang itu kesempatan. Ada katanya, kesempatan yang dimanfaatkan. Ya. Kemudian keuntungan. Jadi kesempatan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dengan harapan untuk memberikan keuntungan. Jadi kalau apakah semua peluang bisa dapat keuntungan? Belum tentu, ya. Belum tentu semua peluang usaha memberikan keuntungan. Nah, nanti dengan beberapa analisis, identifikasi, kalian bisa, wah ini peluang ini bagus, resikonya kecil, resiko mungkin bisa dialihkan dengan keahlian, dengan teknik-teknik khusus, ya. Lanjut. Ciri-ciri peluang yang baik, ya. Jadi ini peluang itu pelaku usaha, ya. Pertama adalah memiliki nilai jual. Sebuah produk kalau tidak punya nilai jual, ya namanya hanya memberikan saja, ya. Tidak ada, ya. Tetap punya nilai, tapi jual itu pasti ada keuntungan, ya. Kemudian memungkinkan untuk dijalankan usaha. Kalau nggak bisa dijalankan berarti hanya ide, hanya mimpi, ya. Saya punya usaha, apa itu masih dalam ide. Nah, ada untungnya nggak secara material? Nggak ada, karena belum direalisasikan, ya. Ya, ide tapi belum direalisasikan. Kemudian pastinya menguntungkan. Usaha kalau nggak menguntungkan, ya kalian sodako. Ya kalau sodako niatnya sodako ya nggak apa-apa. Tapi kalau namanya sudah usaha, ya otomatis ingin mendapatkan profit, keuntungan. Kemudian bersifat tahan lama. Hari ini buka, besok tutup. Wah, berarti tidak untung. Berarti kalian sudah mengeluarkan modal, sudah mengeluarkan tenaga, pikiran, dibuka 2 hari 3 hari tutup. Nggak bisa kelola atau mungkin sama sekali tidak ada keuntungan. Ada orang yang mengatakan punya prinsip juga, ya, buka dulu, ya. Ya kalau buka dulu dengan modal yang cukup, dengan sedikit ya nggak apa-apa. Tapi kalau ya itu tadi ya harus ada pertimbangannya, ya. Jadi sifatnya bertahan lama. Tren seringkali
dengan kebutuhan sehari-hari dengan sembako, berupa sembako. Ya, kalau mau minum kopi, kalau nggak pakai gula, nggak ada gula, ke warung beli gula. Mau mandi nggak ada sabun, ke warung beli nggak ada sabun. Ya, kebutuhan yang setiap hari dibutuhkan. Ini apa mungkin di antara kalian mungkin sudah ada yang buka ya. Kemudian masalah di sekitar, ya, apa maksudnya? Misalnya kalian di tempat kantor, di mana karyawannya membutuhkan baju-baju yang selalu bersih, ya mereka nggak punya waktu, ya nggak punya waktu untuk mencuci, atau di rumah-rumah atau sekitar kita, ya. Nah ini kamu bisa menangkap peluang itu dengan membuka usaha laundry. Ya. Lihat tren dan gaya hidup. Ya, seperti tadi saya bilang. Sekarang tren apa? Makanan apa? Nah, itu bisa menjadi daya tarik. Ya. Kemudian kamu punya hobi apa? Misalnya hobi saya komputer, bisa membuat website. Nah, akhirnya kamu promosikan, orang tertarik dengan hobi kamu itu. Ringan jadinya, kalau hobi itu ringan, ya. Kamu sudah menyukai dulu, tapi juga ada ketika orang ini bisa menghasilkan untuk diri kalian, ya. Oke, lanjut. Nah, ini kiat-kiatnya. Ya. Kiat-kiat bila kita sudah mendapat sebuah peluang usaha. Jadi kalau kalian saat ini masih belajar tidak apa-apa. Tapi nanti ketika kalian sudah lulus, kalian kan punya waktu, waktu luang, punya modal. Nah, baru yang masuk. Kalian sudah punya ilmunya. Pertama, kalau sudah dapat, di riset, diteliti, diamati. Yang seperti tadi bilang, oh ini tempatnya karyawan membutuhkan apa, kalau pagi-pagi membutuhkan apa, sarapan. Nah, itu peluang. Akhirnya kalian punya waktu, punya dana, buka sarapan pagi. Karyawan membutuhkan baju yang bersih, bawa baju yang wangi, buka usaha laundry. Karyawan membutuhkan kopi, gula, buka sembako. Jadi ini mengamati diri sendiri. Kemudian kita harus ada rencana usaha, ya, direncanakan. Misalnya kapan bukanya, sudah siap belum, modalnya berapa, ya, apakah menggunakan aplikasi teknologi enggak, ya. Kemudian yang ketiga jelas modal, ya, pasti membutuhkan modal. Nah, modal ini alternatifnya apa? Modal sendiri bisa. Terus apa lagi? Pinjam saudara, jangan pinjol ya. Pinjam ke bank. Tapi usahakan supaya modal ini modal sendiri dulu, ya. Kalau memang bukanya baru bisa di bawah 5 juta, ya usahakan segitu dulu, bertahap, ya. Kemudian keterampilan. Nah ini seperti tadi kamu punya keterampilan bikin website, ya. Akhirnya teman kamu suruh bikinkan, atau mungkin ada relasi suruh bikin website, bikin foto apa namanya, editing foto dan sebagainya, film itu bisa, ya. Itu merupakan keterampilan. Kemudian legalitas itu apa? Izin perlu nggak? Perlu. Jangan sampai nanti ada RT, ada RW, ada kelurahan, ada satpol atau dari mana datang. Wah, ini ada izin nggak Pak? Ini ada legalitas, ya, untuk supaya diberikan kelancaran. Jangan sampai hal-hal seperti ini. Ini terlihat sepele ya, tapi akibat
5 kilo gratis 2 kilo. Ya. Kemudian nih, yang nanti kita akan bahas evaluasi resiko mahasiswa, strength, weakness, opportunity dan threat. Ya. Threat, kekhawatiran, takutan. Ya. Nah, ini yang nanti kalian ambil peluang usaha yang kira-kira menurut kalian bisa, ya. Kemudian dianalisis, ya. Yang tadi sembako, kemudian fotokopi itu bagaimana sih kekuatannya, ya. Opportunity-nya, ancaman, ya. Bagaimana nih? Nah, ini contoh. Nah, ini cappuccino cincau, ya. Contoh penerapan ini, ya. Strength kekuatan. Rasanya unik, harga terjangkau. Harganya di atas 50.000. Mahal, orang nggak akan beli. Ya. Yang mungkin Anda beli tapi lokasinya strategis. Ya, ketika kamu membuka usaha, ya, perhatikan lalu lalang tadi, ya, ramai atau enggak. Jangan gang buntu kamu buka. Ya, walau gitu ya. Namanya itu kita memilih apa? Tadi analisisnya belum ini ya. Walaupun mungkin ada, tapi justru kalau yang jalannya ramai kan peluangnya lebih besar. Ya. Kemudian karyawan. Nah, ini membutuhkan karyawan yang terampil, ya. Di samping skill keahliannya, juga kepribadiannya, ramah, ya, tidak sombong, jujur. Nah, jadi jangan sampai kamu merekrut orang yang tidak jujur. Nanti usaha itu, loh ini kok gak maju-maju, gak berkembang, gak untung. Ternyata karyawan yang nggak jujur, uangnya diambil. Ini sering. Karena itu hati-hati dengan ini, ya. Ini juga salah satu kekuatan, tapi juga kelemahan juga, ancaman. Hati-hati. Ya kita namanya priori kita nggak tahu ya. Tapi ya dengan ya kita berjalannya waktu, kita analisa ya akhirnya bisa tahu. Kemudian kemana? Belum punya pelanggan, ya. Ini bagaimana caranya kita mencari pelanggan dengan cappuccino cincau ini contohnya apa untuk mencari pelanggan? Untuk mencari pelanggan dengan sosial media itu berpromosi, ya. Kalau contoh, nah, bagaimana cari pelanggan? Tetap kerjasama dengan sekolah mungkin, dengan event organizer, ya. Bu, nanti kalau ada acara, dorong dong cappuccino saya nih, saya kasih diskon sekian persen kalau jumlah sekian. Nah, ini minim promosi. Ya, kalau kalian minim promosi, akhirnya orang nggak kenal, ya. Orang nggak kenal kalian, orang nggak tahu. Kemudian pengemasannya belum menarik, kemasannya polosan aja. Nih, orang nggak menarik. Jadi kemasan ini bisa menjadi promosi, isinya nggak ada, tapi tulisannya ada di mana? Oh, ini kopi jadi jiwa. Udah habis apa jadi sekian. Nah, itu sudah habis tapi promosi kok ini kopi dari sini, ya. Kalau polosan ini kopi apa ya, enak ya, ini saya mau beli lagi nih, tapi nggak tahu, jadi mau beli lagi, di mana ini, ya kan? Tapi kalau kamu kasih label, ya, oh ini belinya di sini nih, nah, gitu. Kemasan, kemudian opportunity,
Ya. Minuman ini sedang tren hari ini. Ya. Jadi sedang booming-boomingnya. Kemudian minuman ini bisa dijual secara online. Ya, dikemas dengan baik. Kemudian ada labelnya, bisa dibawa. Kemudian kalian dengan adanya komunitas, ya, jadi namanya kopi, pencinta kopi itu ada komunitasnya, ya, itu kalian bisa kerjasama, dan itu menjadi peluang untuk mengembangkan usaha ini dengan kalian memasuki grup-grup ini, ya. Nah, ini ancaman yang terakhir apa? Banyak kompetitor, ancaman yang membuat penjualan kalian nantinya akan menurun, ya, kalau kalian tidak berinovasi. Harga bahan baku naik, ya, otomatis biasanya kalau bagaimana menyiasatinya nanti ada, ya, kita kasih sebaran. Kalau harga naik, bahan baku naik, itu bagaimana menyiasatinya? Kemudian hambatannya adalah cuaca hujan. Orang kalau hujan minum es nggak? Iya, nggak mau. Maunya yang hangat-hangat, yang panas-panas. Ya, akhirnya ini menjadi ancaman. Ini menjadi apa? Suatu improve apa? Supaya ini menjadi inspirasi untuk mengembangkan. Oh, ini kalau sosoknya hari hujan apa ya? Ya, jadi ancaman ini bisa menjadi solusi juga. Mencari solusi, ya, apa ya yang laku di musim hujan apa? Ya. Baik, kita lanjut tadi peluang usaha, sekarang resiko usaha. Ya. Apa itu resiko usaha? Resiko usaha adalah kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak diharapkan di dalam menjalankan usaha yang dapat menyebabkan kerugian. Nah, kerugian itu banyak, keuangan, ya. Nah, keuangan ini perhatikan baik-baik, ya. Jangan seringkali keuangan itu bercampur antara usaha dengan pribadi. Nah, tujuannya kok banyak duit, ternyata duit usaha, akhirnya usahanya nggak bisa bayar karyawan, nggak bisa beli bahan baku, nggak bisa promosi, ya akhirnya penjualannya menurun. Operasional, apa operasional? Resiko operasional bergerak, kita mesinnya rusak, ya akhirnya nggak bisa terima pesanan. Mesin laundrynya tiga-tiganya rusak. Udah ada orang bawa mobil, bawa dari hotel. Wah, maaf Pak, mesin kita rusak. Nah, terus, ya rugi. Reputasi, ya, yang tadinya di level top, ya, itu bisa menyebabkan nantinya turun. Nah, ini sumber daya manusia, maksudnya apa? Skillnya orang tersebut, ya. Bagaimana dia menerima tamu, bagaimana dia mengerjakan produknya, bagaimana dia menciptakan laundry itu, ya, apa asal-asalan aja, pas ini luntur semua, ya. Nih, kemudian yang terakhir adalah pemasaran. Pemasaran ruginya bagaimana? Ketika kalian tidak bisa berpromosi, ya kalian hanya diem aja, tidak ada gerakan untuk secara terbuka, spread global, keluar, ya hanya di lingkungan, misalnya di jalan ini, ya kalian cuma di sisa, ya para peluangnya itu bisa satu kelurahan misalnya, bagaimana laundry itu bisa sampai ke komplek lain dengan cara bagaimana? Delivery, jemput
antar jemput. Pak, saya punya 5 kilo. Diambil ya Pak. Ambil. Nanti kemudian diantar kalau selesai. Ya. Nah ini tadi ya resikonya. Produksi. Resiko yang timbul dari proses pembuatan produksi atau jasa. Hasil contoh usaha jasa itu apa? Jasa itu tidak menghasilkan sesuatu ini ya. Ya tukang cukur jasa, apalagi jasa? Housekeeping jasa, laundry jasa, tukang pijit jasa. Kalau namanya produksi itu menghasilkan, jadi merubah dari bentuk bahan mentah menjadi bahan matang. Tukang saus paku. Itu jasa. Ya. Ini resikonya, resiko dari produksi. Yang tadi mesin laundry-nya rusak, bahan baku terlambat. Ya. Tadi cappuccino-nya, bahan bakunya mesin kompornya rusak, nggak bisa manasin gula. Ya. Terus suppliernya, misalnya ada kendala, ada kalian tidak sesuai standar. Ya. Kalau misalnya satu supplier yang sudah kita percaya dia mempunyai produk yang bagus, kemudian supplier tersebut entah itu tutup, entah itu ada masalah, kita juga akhirnya bermasalah. Ya. Kemudian risiko pemasaran, ya. Ini risiko kesalahan strategi promosi, ya. Bisa promosinya yang tadi, wah kita 10 kilo gratis 10 kilo, wah ada istighfar, ini sama dengan bakti. Atau intinya ketika kamu yakin berpromosi, tetapi ketika promosi dijalankan malah bukan keuntungan, tetapi malah mengalami kerugian. Nah ini resiko keuangan yang saya bilang tadi, modal, jangan sampai tercampurnya keuangan, ini berhati-hati, ya. Gagal bayar, punya utang, modal tidak cukup karena faktor tadi pembukuan yang tidak baik. Dan yang terakhir resiko sumber daya manusia, mengerjakannya sembarangan, menterikannya, ya, bungkusnya nggak rapi, ya, sama customernya nggak ramah, ya, nggak jujur. Nah, itu resiko sumber daya manusia. Ini semua bisa diatasi. Ya. Soalnya kalau sumber daya manusia bagaimana? Di training lagi, ya, diajarin lagi, diingatkan, disupervisi, ya. Nah ini merupakan langkah-langkah yang mengatasi kegagalan. Pertama adalah tadi nanti kita belajar bagaimana itu menerapkan SWOT ini, ya. Kemudian evaluasi dan klasifikasi resikonya. Sedang kecil, sedang besar. Oh ini nggak apa-apa, kita tunda dulu. Oh ini besar nih, kita harus, ya, urgent. Kita harus pandai seperti itu. Kemudian mempersiapkan dana darurat, ya, modal, tabungan. Nah, ada dana lagi darurat, ya. Jangan kita pakai tabungan itu juga bisa menjadi darurat. Tetapi kalau lebih baik kita tambah lagi, ya. Kemudian membangun jaringan, ya, salah satu alternatif untuk supaya gagal itu jaringan. Nanti dengan jaringan itu misalnya kita mendapatkan pesanan dari jaringan itu. Pak, Bapak di sana gimana? Bisa memproduksi ini Pak? Kami produksi. Oh ya, di Alika. Ini kalau kita punya jaringan ini. Ya. Baik, ini beberapa tadi materi. Nanti kalian membagi kelompok, ya.
tiga-tiganya. Nah, setelah kamu tiga itu kamu pilih salah satu. Ini kayaknya bagus ini untuk sebagai perusahaan saya. Ya, di lembar yang ke yang ini. Ya. Nih, ya. Kemudian kamu analisis, ya, kekuatannya apa. Kemudian kelemahan, ke opportunity-nya apa, ancamannya apa. Ketika sembako, kamu punya sembako, kalau kamu milih usaha sembako, apa nih kira-kira kelebihan, ya, kekuatannya. Nah, kemudian ini kamu analisa mengenai jenis resiko, ya. Kalau sembako kira-kira apa sih resikonya? Resiko sembako. Berapa ini resiko? Kalau pemasaran resikonya apa? Nah, ini ya kamu nanti lakukan. Kemudian yang terakhir kamu juga nanti kamu kerjakan refleksi, ya. Tapi nanti ini ada ini sendiri, ya. Yang kalian kerjakan itu sampai yang D-nya, ya. Silakan buat kelompok. Silakan yang ini bikin kelompok, ya. Dianalisis, diidentifikasi yang ini, identifikasinya, produksi, teknologi, sistem pembayaran. Nanti kamu pilih fotokopi, solusinya bisa solusinya. Nah, ini nanti
Wibnas itu keuntungan kecil. Pokoknya intinya kita harus semuanya sore ini
barang. Jadi kan di sekolah kita mungkin mempunyai resiko persoalan barang atau barang sudah lama gitu. Lalu strategi mengatasi risiko itu menggunakan sistem fresh in atau pivot close out. Yang kedua, pemasaran. Contoh risiko yang mungkin terjadi kurang promosi. Lalu strategi mengatasi risiko itu kita harus memasang promosi setiap hari atau harian. Lalu jenis resikonya yang ketiga itu keuangan. Contoh risiko yang mungkin terjadi keuangannya mungkin bisa tercampur dan keuangan pribadi. Lalu jadi strategi mengatasi risikonya laporan keuangan sebaiknya bisa. Jenis risiko yang keempat yaitu teknologi. Contoh risiko yang mungkin terjadi yaitu gangguan sistem. Strategi mengatasi risikonya secara manual. Jenis risiko hukum atau lingkungan. Contoh risiko yang mungkin terjadi yaitu perizinan. Strategi mengatasi risiko kita harus melapor ke KD atau RWT. Bisa dihindari dari model kecil, lunas, belum memanfaatkan teknologi, opportunity, banyak variasinya, dan trend, barang mudah kadaluarsa. Udah. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari sertifikasi kami dan sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hauzan. Ide usaha, kami menemukan 3 ide usaha, yaitu yang pertama laundry, yang kedua toko sembako, dan yang ketiga toko fotokopi. Yang pertama, alasan untuk membuka usaha laundry adalah banyak orang yang tidak punya waktu untuk mencuci, dan target konsumennya adalah masyarakat umum dan siswa sekolah. Lalu ada juga alasan untuk membuka toko sembako, yaitu banyak orang yang mencari kebutuhan pokok, dan target konsumennya masyarakat umum dan siswa sekolah. Lalu yang terakhir, alasan untuk membuka
usaha fotokopi, yaitu banyak siswa atau masyarakat perlu menduplikat dokumen dan target konsumennya adalah masyarakat dan siswa. Kemudian ada identifikasi risiko usaha. Pertama ada jenis risiko produksi. Contoh risiko yang akan terjadi adalah pertama mesinnya rusak, kemudian sabun berkualitas rendah. Karena di sini saya akan membahas usaha laundry. Kemudian cara mengatasinya membeli mesin yang bagus. Yang kedua pemasaran. Risiko yang akan terjadi adalah banyak pesaingnya. Kemudian kita cara mengatasinya adalah melakukan promosi. Kemudian jenis risiko keuangan yang akan terjadi adalah modalnya habis. Strateginya meminjamkan modal. Yang keempat ada risiko teknologi. Risiko yang akan terjadi adalah sistem pembayaran. Kemudian cara mengatasinya menggunakan pembayaran digital. Kemudian risiko hukum atau lingkungan. Risiko yang terjadi tidak berizin. Cara mengatasinya lakukan perizinan ke RT atau RW setempat. Oke, selanjutnya adalah analisis. Pertama, kita akan mengambil dari strength dulu. Banyak orang sibuk tidak mempunyai waktu untuk meneliti. Terus weakness-nya adalah itu tergantung sama listrik. Terus opportunity-nya adalah usaha ini tidak dikenal banyak pesaingnya. Lalu untuk stress yang kedua adalah kadaluarsanya cukup lama. Dan weakness-nya itu pakaian rusak, dan opportunity-nya itu usaha ini tidak banyak membuang energi dan praktis. Dan rate-nya adalah harga listrik. Yang terakhir itu ada ketiga, strength-nya karyawan ramah. Weakness-nya pakaian luntur, opportunity-nya antar jemput pakaian kotor dan bersih. Trip-nya selalu melongge. Tepuk tangan. Ketiga usaha sudah kalian analisis secara tadi yang usaha sembako Pada apa? bapak-bapak ya teman-teman. Sembako. Jadi mau itu harga naik, mau itu harga mahal, bapak-bapak pasti tetap beli yang namanya low. Coba sini. Kita evaluasi ya dari hasil diskusi kalian. Yang pertama adalah sembako, ya. Tadi apa? Sembako ya. Kelihatannya resiko. Ini analisis SWOT. Ya. Apa sih kebutuhan pokok masyarakat? Ya. Jadi kebutuhan pokok masyarakat yang bisa selalu dibutuhkan. Ya. Kemudian kekhawatirannya apa? Kelemahannya. Memang kalau sembako keuntungannya nggak bisa besar. Ya. Paling 1.500 sampai nggak ada yang namanya keuntungan sampai 5.000 ya. Kalau keuntungan sampai 5.000 nanti akhirnya customer ya, yang penting ketika jumlahnya banyak
misalkan bahwa kalian ini kalian akan asesmen secara pribadi untuk mengetahui sejauh mana kalian paham dengan analisa ini ya. Jadi 10 menit saja ya. Maka dikerjakan waktunya 10 menit ya. Jangan lupa diberi nama ya.
Sudah semua? Jangan lupa namanya ditulis ya. 3 menit lagi. Belum. Boleh. Belum ya? Kerjakan dulu ya. 3 menit lagi. Oke, udah ya. Semua. Itu namanya belum ditulis, namanya belum ditulis. Ya. Ya, tulis namanya. Baik. Baik, silakan. Apakah kalian sudah paham dengan SWOT? Silakan direfleksikan. Silakan, sudah. Berdiri. Ya. Nah, menurut kelompok kami dari kegiatan ini apa yang paling kami pelajari? Kami menjadi paham
Oke. Baca. Angkat berdiri yang keras suaranya. Dari kelompok B, saya usaha mempunyai peluang dan saya jadi paham bahwa usaha tapi harus punya sudah tidak rencana ternyata usaha sembako bisa dikembangkan menjadi sebuah tempat untuk membeli segala kebutuhan pokok. Lalu yang ketiga, apa tantangan terbesar kalau kita dalam berusaha? Pertama adalah modal dan skill. Udah, oke. Silakan, yang keras. Menurut kelompok kami, hal yang dipelajari adalah mengetahui materi usaha yang akan dijalankan. Kemudian untuk menjalankan ide usaha secara data, ya karena dengan diketahui strategi, saya yakin bisa berjalan dengan baik. Ya, kalian menjadi paham ya bagaimana menganalisis, bagaimana mengidentifikasi ya sebuah peluang usaha. Usaha akan untung apabila direalisasikan, jangan menjadi hanya ide atau kalian peluang besar, tapi kalian nggak punya modal. Bisa direalisasikan nggak? Nggak. Punya modal, punya ide, dianalisa, akhirnya kalian bisa memperkecil sebuah risiko ya. Baik, terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, buat bekal kalian. Ya, depannya mudah-mudahan menjadi alternatif kalau kalian sudah mendapatkan sebuah peluang usaha ya, dan sudah memiliki sebuah ide ya, bisa direalisasikan. Terima kasih. Saya mengucapkan banyak-banyak minta maaf apabila dalam penyampaian hari ini mungkin ada yang kurang ya. Kalau nanti bisa kita tambah lagi dengan. Oke, sekarang kita ice breaking untuk tambah lagi. Nah, sekarang kursinya dimasukkan. Coba. Sekarang ada ke sini semua. Pegang pundak teman. Agak geser. Bisa nggak? Kayaknya nggak bisa. Sini semua. Coba sini semua. Nanti aku mentok. Nanti ini harusnya. Di sana kalau saya bilang maju depan 1, maju depan 2, harus serentak dan sama bareng ya. Coba dulu. Awas, nanti mundur lagi, mundur. Stop. Oke, coba dulu. Maju 1. Maju 2. Mundur 1. Nah, kalian yang tengah ini nggak bisa ini nanti kalau ke samping. Nah, kan bagaimana supaya ini nanti kalau ke samping gas bentrok. Coba. Dari satu sini. Kanan kiri. Baik,
depan.